Hai, kenalin aku Jenny Novianti Wijaya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2022-2023 dari kelas IK 06 dengan NIM 22963171. Di sini aku bikin video ini buat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika Profesi. Tugasnya adalah bercerita pengalaman apa aja yang aku dapatkan setelah mengikuti program yang kampusku selenggarakan. Programnya adalah PSU. PSU ini apa sih? PSU ini adalah singkatan dari pelatihan super unggul yang dikhususkan untuk mahasiswa baru. Di kampusku ya, kampusku adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Aku harap kalian tahu kampusku ini, tapi ya pasti tahu lah ya, karena di situ ada seleb yang sekolah gitu. Ada seleb gitu kan. You know lah, seleb TikTok, Kak Rezukari. Hai Kak. Oke, kita langsung ke topik aja. Yaudahlah, kita langsung cerita aja lah ya daripada basa-basi banyakan perkenalan. Hey, it's me. Hai, come back with me. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman dan manfaat apa aja sih yang aku dapetin selama aku mengikuti kegiatan PSU tersebut. Sebenarnya banyak banget pengalaman-pengalaman, aku nggak bisa cerita semuanya, terutama adalah pengalaman aku bertemu orang-orang yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kemudian dengan budaya-budaya yang berbeda-beda, dan aku juga mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, yaitu mendapatkan materi-materi yang sekarang aku implementasikan dalam diriku sendiri. Ada beberapa materinya adalah yang aku ingat aja ya, bagaimana caranya kita manage emosi kita, kemudian bagaimana caranya kita memanage goal setting kita agar bisa terrealisasikan, dan bagaimana caranya kita mengetahui space atau bagian-bagian dalam diri kita. Tapi di sini aku mau menjelaskan tentang bagian-bagian dalam diri kita itu apa aja. Aku bakal sebutin 4. Yang pertama adalah bagian yang orang lain lihat dan orang lain tahu, dan aku juga tahu. Kemudian ada bagian yang orang lain nggak tahu tapi aku tahu, ada bagian orang lain yang tahu tapi aku nggak tahu, dan ada bagian yang orang lain dan aku sendiri pun nggak tahu sama sekali. Saking misteriusnya ya. Oke, tapi aku mau cerita tentang bagian yang aku implementasikan dalam diriku adalah poin pertama. Poin pertama adalah tadi, orang lain tahu aku seperti apa dan aku sendiri tahu aku seperti apa. Ini dinamakan dengan open self, pribadi yang terbuka. Di dalam pribadi yang terbuka ini kan tampilan kita gitu loh, yaitu fashion. Tampilan itu bisa fashion sama sifat ataupun karakteristik. Tapi di sini aku mau cerita tentang fashion ya, karena sekarang fashion tuh lagi tren-tren banget tuh di TikTok ataupun di Shopee, kan banyak banget tren-tren fashion yang membludak. Nah, di Instagram juga. Fashion itu adalah salah satu poin utama dalam diriku untuk mendukung jalannya hidupku ya. Karena saat ini, ya aku jujur aja, saat ini kebanyakan orang memandang orang lain itu, terutama yang pertama adalah dari fisik, kemudian dari covernya aja. Kalau kalian cantik, kalau kalian rapi, bersih, diri kalian terjaga, kalian tuh bakal banyak yang suka. Sukanya bukan dalam suka yang lain, tapi sukanya adalah mereka suka karena ya kamu tuh rapi, kamu tuh bersih, enak dilihat gitu loh, nyaman dilihat, nggak acak-acakan, nggak amburadul gitu lah ya bahasanya. Dan itu poin utama sih sebenarnya buat semua orang ya. Tapi ini buat diriku sendiri dulu, aku nggak tahu buat orang lain itu beneran mereka jadi poin utama atau enggak. Tapi kalau buat diriku sendiri adalah ini poin utama dalam kehidupanku sekarang. Karena hal tersebut,
karena ya orang lain melihatnya dari fisik. Dan sebagai contoh dalam dunia pekerjaan, sekarang banyak lowongan pekerjaan yang memasukkan salah satu kriterianya adalah berpenampilan menarik. Itu ya mungkin mereka realistis aja lah ya, membutuhkan orang yang berpenampilan menarik. Maksudnya adalah rapih, kemudian bersih, kemudian bukan hanya cantik tapi rapi, bersih. Ya cantik ya poin plus lah ya, tapi ya kalau cantik ya alhamdulillah. Terus bukan hanya dalam dunia pekerjaan aja, dunia perkuliahan pun sama sebenarnya. Kalau kalian cantik, kalau kalian rapi, bersih, kalian tuh dapat poin plus. Selama aku menjalankan perkuliahan 1 semester kemarin, kalian cantik, kalian rapi, kalian bersih, kalian wangi, kalian dilihat nyaman dilihat. Kalau kalian minta tolong sama orang lain, kalian bakalan cepat dapat pertolongan kok. Ya itu pengalaman aku ya. Dan orang lain tuh nyaman buat ngobrol sama kalian, orang lain tuh nyaman buat deket sama kalian. I mean deketnya bukan deket ke arah lain, deketnya adalah ketika kita berdiskusi tentang hal-hal yang ada di perkuliahan tersebut. Makanya aku menerapkan open self ini dengan sebaik mungkin, yaitu adalah aku menjaga open self aku, sebenarnya bukan hanya fashion, tapi sifat aku dan karakteristik aku usahakan sebaik mungkin agar orang lain tidak merasa tersinggung dan aku tidak merasa bersalah. Aku menjaga dan menerapkan kedua hal tersebut dalam diriku dengan sebaik-baiknya. Saat ini, fashion itu penting banget. Ya, yang udah aku bilang tadi, orang lain ngelihat kita dari fisiknya dulu, dari covernya kita dulu. Kalau kalian menarik, kalau kalian bersih, terlihat rapi, dan kalian terlihat nyaman, maksudnya nyaman untuk dilihat, itu menjadi poin plus buat diri kalian. Kalau buat aku itu menjadi poin plus banget, karena ngebantu aku dengan fashion ini. Aku tanya sama orang, mereka jawabnya dengan baik. Dan ya kalau kalian, ya aku sih menyarankan punya penampilan, punya daya tarik sendiri dalam penampilan kalian untuk menjadi poin plus dalam diri kalian. Nah, sebenarnya itu sih manfaat yang aku dapetin. Sebenarnya banyak banget manfaat-manfaat lain yang aku dapetin juga dari kegiatan PSU, tapi aku menerapkan open self ini dalam diriku ya untuk kepentingan aku. Seperti itu. Jadi, kuharap kalian bisa mengimplementasikan open self ini dalam diri kalian. Terutama sekarang TikTok. Ya, pastilah ya. Kalian, aku sendiri juga main TikTok. TikTok banyak banget tren-tren fashion yang luar biasa, cakep-cakep, tapi aku nggak bisa ngikutin semuanya karena aku berhijab. Aku hanya mengikuti tren TikTok yang didukung oleh hijabku. Ya, panjang, kemudian rok panjang, gitu. Karena kan tren TikTok sekarang ini banyak banget yang baju crop, lengan pendek, leg tone, kayak gitu. Tapi aku nggak bisa ngikutin hal itu. Tapi mungkin kalau teman-teman bisa ngikutin hal itu, silahkan. Tapi untuk ke lingkup perkuliahan, ya lihat-lihat lagi lah ya bajunya ya, yang sopan gitu. Dan aku menyarankan pokoknya kalian harus bisa punya penampilan yang menarik. Ya itu buat keuntungan kalian sendiri. Nggak ada yang lain. Karena kita realistis aja. Saat ini ya emang orang lain tuh menang fisik gitu loh. Apalagi bukan hanya cowok. Cewek pun sama. Bukan hanya laki-laki melihat ke perempuan itu seperti apa, ataupun perempuan melihat laki-laki seperti apa. Tapi sesama perempuan, kalau penampilan kalian agak terrible, maksud aku adalah acak-acakan dan nggak bersih, nggak rapi, ya itu bikin, mungkin sorry to say aku harus bilang kayak gini, bikin jijik orang lain. Jijiknya bukan jijik jorok, tapi maksudnya kenapa sih gitu loh.
nggak bisa berusaha untuk rapih. Nah, seperti itu. Jadi ya itu aja sih yang bisa aku ceritain. Sebenarnya banyak banget manfaat lainnya juga, tapi aku nggak bisa ceritain semuanya, karena kalau misalkan aku ceritain semuanya, durasinya panjang bunda, bisa sampai 1 jam. Ini aja ketentuannya cuma sampai 3 menit, ya minimal 3 menit lah ya. Tapi ini aku nggak tahu deh berapa menit. Intinya fashion itu penting, dan sifat juga mempengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Kalau sifat kalian buruk, se-fashionable apapun kalian bakalan tetap dicap jelek. Jadi antara fashion dan karakter dan sifat seimbang lah, biar sama-sama berjalan dengan lurus. Oke, udah sih itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan aku yang mungkin gak enak di hati, tapi ya aku realistis aja lah ya tadi ngobrol karena ngalir. Oke, see you the next time. Bye-bye.